Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo tahun 2020 diajukan oleh 1. Dr. Rustam Akili SE SHMH, 2. Diki Gobel SE, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Duke Ari Widagdo SHMH CLA dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15 dan seterusnya memberi kuasa kepada Ahmad Tawakal Paturusi SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. Profesor Dr. Insinyur H. Nelson Pomalingo MPD, 2. Hendra S. Hemeto ST. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Dorel Amir SHMKN dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan. Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.2, 3.3 dianggap telah dibacakan, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Oleh karenanya eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4 dan seterusnya dianggap dibacakan. 3.4.6 bahwa tenggang waktu 3 hari kerja sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020 pukul 24.00 WIB. Menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepanitraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 21.18 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 57 dan seterusnya, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundangan. Kedudukan hukum dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan aku berkenaan dengan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. 1, 2 dianggap dibacakan, bahwa terhadap kedua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.7 dianggap telah dibacakan. 3.8 dianggap telah dibacakan. 3.8.2 bahwa perolehan suara pemohon adalah 64.667 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 93.196 suara, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah
28.529 suara atau sama dengan 12,38%, atau lebih dari 3.457 suara, sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhnya ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf B di atas, pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh karena terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat TSM atau terstruktur, sistematis, dan masif. Pada pokoknya permohonan mendalilkan bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalil-dalil tersebut dianggap telah dibacakan, vide bukti P1 sampai dengan P53, bahwa terhadap dalil pemohon tersebut Mahkamah telah mendengarkan dan membaca jawaban termohon, keterangan pihak terkait serta keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk mendukung jawaban termohon dan keterangan pihak terkait serta keterangan Bawaslu mengajukan bukti T1 sampai dengan T69, PT1 sampai dengan PT50, dan PK1 sampai dengan PK55. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, serta memeriksa semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. 1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan. Adapun terhadap dalil-dalil pemohon lainnya, oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang AKO, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara AKO ke tahap selanjutnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait serta pemohon bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan AKO. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan AKO. 7. Eksepsi lain dari termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan
menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik P. Foyeh, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 10.09 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Haifa Arif Lubis sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo atau yang mewakili. Selanjutnya, putusan nomor 90/PHP.BUK/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi